Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Mukhtasarin Jiddan, syarah dari Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala. Sekarang masuk dalam bab yang baru, yaitu babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab yang masuk kepada mubtada dan khabar. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab penjelasan tentang faktor-faktor yang masuk kepada mubtada dan khabar. Hadzal babu, bab ini mun'aqadun, ditulis atau membahas lil awamili, untuk faktor-faktor ad-dakhilati yang masuk alal mubtada'i kepada mubtada wal khabari dan khabar. Fatughayyiruhuma, maka awamil tadi merubah keduanya mubtada dan khabar. Wa tansakhu, dan menghapus hukmahuma, hukum mubtada dan khabar. Hukum apanya? Hukum i'rabnya. As-sabiqah, yang telah berlalu. Walihada, dan oleh karena ini, tusamma, faktor-faktor tadi al-awamilud dakhilah, faktor-faktor yang masuk kepada mubtada khabar tadi dinamakan bin nawasikhi, dengan nawasikh. Dengan nawasikh. Wahia, dan faktor yang masuk kepada wahia dan awamil dakhilah, gitulah langsungnya. Wahia dan awamil dakhilah adalah kana wa akhwatuha, dan juga saudari kana. Nahwu, contohnya kana Zaidun qa'iman, adalah Zaidun itu berdiri. Wa inna wa akhwatuha, dan juga inna dan saudari-saudarinya. Nahwu, contohnya inna Zaidan qa'imun, inna Zaidan qa'imun, sungguhnya Zaid itu berdiri. Wa dhanna wa akhwatuha, dan juga dhanna wa akhwatuha, dhanna dan saudari-saudarinya. Nahwu, contohnya dhanantu Zaidan qa'iman, saya mengira Zaid itu berdiri. Jadi hukum asal mubtada khabar adalah marfu. Maka ketika masuk nawasikh ini atau awamil dakhilah, maka hukumnya berubah. Jadi yang mubtada tidak harus jadi marfu, dan yang khabar tidak harus jadi marfu. Nah, itu maksudnya merubah hukum keduanya. Maksudnya merubah hukum i'rabnya. Ya, tidak rafa lagi. Dan namanya juga dirubah. Dan itu terbagi menjadi 3, ya. Kemudian kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, wa dhanna wa akhwatuha. Baik. Pembahasan yang pertama adalah kana. Fa amma kana, adapun kana wa akhwatuha, dan saudari-saudari kana, fa innaha, maka sungguhnya kana dan saudari-saudarinya, tarfa'ul isma, merofakkan isim. Alladzi, yang mana kana isim tadi mubtadaan, adalah mubtada awalnya. Wa yusamma, dinamai ba'da dukhuliha, setelah masuknya kana, ismuha, menjadi isim kana. Watan sibul khabara, dan menasabkan khabar. Wa huwa, dan khabar ini alladzi kana, yang dulu, ya, dia adalah khabarul, sebagai khabarnya lil mubtada, untuk mubtada. Wa yusamma, dan dinamakan ba'da dukhuliha, setelah masuknya kana tadi, khabaroha, sebagai khabarnya kana. Jadi mubtada disebut isim kana, khabarnya disebut khabar kana. Wahia, dan saudari-saudarinya, ai kana wa akhwatuha, ya, kana wa akhwatuha ini ada yang pertama kana. Yang pertama adalah kana. Nahwu, contohnya wa kana Allahu ghafuran rahima. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu ghafuran, maha pengampun, rahiman, maha penyayang. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya kana adalah fi'lun madhin naqisun. Fi'lun madhin naqisun. Apa ini maksud naqis? Nanti disebutkan. Makanya disebut di situ disebutkan kana wa akhwatuha, itu disebut af'alun naqisah. Af'al naqisah. Ya. Apa dimaksud naqis? Nanti disebutkan. Kana adalah fi'lun madhin naqisun, fi'il madhi yang naqis.
yarfa'ul isma merafa'kan isim, wa yansibul khabara dan menasabkan khabar. Wa lafdzul jalalati dan lafdzul jalalah Allah, ismuha adalah isim kana. Marfu'un yang dirafa' biha dengan kana. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adh-dhammatu dhahiratu dhammah yang tampak. Wa ghafuran dan ghafuran adalah khabaruha, khabarnya kana. Mansubun yang dinasab biha dengan kana. Biha karena kana. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya ghafuran tadi al-fathatu dhahiratu, fathah yang jelas. Wa rahiman dan rahiman khabarun adalah khabar ba'da khabarin setelah khabar. Mansubun yang dinasabkan bil fathati dhahirati dengan fathah yang tampak. Wasumiyat dan dinamai hadhil af'alu, fi'il ini nakisatan, ya. Fi'il yang nakisah. Li'annaha karena fi'il kana dan akhwatuha ini la taktafi tidak cukup bil marfu'i hanya dengan rofaknya saja. Bal bahkan la yatimmu tidaklah lengkap maknaha makna kana dan akhwatuha illa kecuali bil mansubi dengan adanya isim yang dimansubkan. Maka kana itu ya di situ. Kana wa akhwatuha disebut af'alun nakisah. Kenapa? Karena kana itu harus ada isim yang dimansubkan. Ya, harus ada isim yang dimasukkan. Disebut nakisah karena dia tidak cukup dengan seolah-olah fa'ilnya saja. Dalam tanda kutip seolah-olah fa'ilnya saja. Kalau kana isim, ya kalau kana sebuah fi'il, dibayangkan sebuah fi'il, maka kalau fi'il pasti butuh fa'il. Butuh fa'il, enggak mesti butuh maf'ul ya. Enggak mesti butuh maf'ul. Nah, padahal kana itu kalau misalkan difi'ilkan, dia fi'il lazim. Apakah kana butuh maf'ul? Enggak. Tapi kana itu harus ada yang mansub. Kana, ketika ada kana itu harus ada yang mansub. Ya, makanya ini disebut fi'il nakisah, fi'il yang kurang. Ya, fi'il yang kurang. Ya. Kenapa kok kurang? Karena dia tidak cukup dengan isim yang dirofakkan saja. Ya. Kalau disebut kana muslimun kan nggak cukup. Kana muslimun nggak cukup. Itu maksudnya la taktafi bil marfu. Dia tidak cukup karena kemudian yastaqi maknanya dengan disebutkan marfu'nya, isim marfu'nya enggak. Tapi harus ada isim yang dimasukkan setelah itu. Baru yastaqimul makna. Baru maknanya jadi benar. Termasuk fi'il mudhari'nya. Termasuk fi'il mudhari'nya. Dan termasuk turunannya. Kun dan termasuk saudari-saudarinya. Amsa, adha, dhalla, bata, sara, laisa dan seterusnya. Jadi itu disebutkan af'al nakisah. Makanya ketika i'rab disebut wa kana fi'lun madhin nakisun. Baik. Ya. Yang kalimat khabarun ba'da khabar. Ini maksudnya apa? Khabar setelah khabar. Wa kana Allahu ghafuran rahiman. Maka ghafuran adalah khabarnya kana, khabar dari Allah, dan rahiman adalah khabar juga. Jadi khabarnya dua. Dari Allah. Iya, dari kana, khabar kana. Jadi ghafuran itu bukan sifatnya rahim, itu bukan sifatnya ghafur. Rahim bukan sifatnya ghafur. Kenapa? Kullu sifatillahi yantasibu ila lafdzil jalalah. Semua sifat Allah itu tidak ada yang mensifatkan diri kepada sifatnya. Iya kan? Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur, At-Tawwab, itu semua kembali kepada siapa? Allah. Sifat nggak boleh menyifati sifat. Paham ya? Jadi tidak sebut Rahiman adalah sifat dari Ghafur. Ya. Karena sifat tidak mensifati sifat. Kalau seandainya selain itu, berarti sifat. Contohnya? Zaidun, Kana Zaidun zaliman jahula gitu misalkan. Zaluman jahula gitu dah. Zaluman jahula maka jahula harus kembali ke mana? Harus kembali ke yang disifati. Maka dia khobar, jadi tidak bisa dari sifatnya zaluman gitu. Karena sifat tidak mensifati sifat. Oh, sifat tidak mensifati.
Iya. Kalau sudah sifat, ini kan dalam bentuk apa ya? Wazan sifat itu kan faul atau fa'il. Karim itu sifat. Kalau karom masdar. Kalau misalkan saya ngomong Ubaid adalah laki-laki yang mulia. Ubaidun rajulun karimun, bukan Ubaidun rajulun karomun. Paham ya? Maka kalau mau bikin sifat, maka harus dengan wazan tertentu. Wazannya adalah fa'il atau fa'ul atau fa'il. Ya. Ya. Atau fa'il gitu. Nah, ketika sudah menjadi wazan sifat, dia tidak bisa menjadi sifat lagi, tidak bisa memberikan sifat lagi gitu. Karena dia sudah sifat tidak mensifati sifat. Maka sifat mensifati apa yang disifati, yaitu zatnya. Baik, ada lagi? Boleh ya, maksudnya lebih dari satu khobar itu boleh ya, Pak? Ya boleh saja. Ada ketentuannya enggak? Enggak ada. Contoh kalimat seperti ini. Asyamu Yujib, mewajibkan. Diwajibkan. Wajaba siyamu gitu. Wajaba siyamu ala kulli muslimin. Muslimin balighin. Itu termasuk apa itu sifat? Ya sifat. Ala kulli muslimin balighin. Balik sifatnya ke muslim. Akil sifatnya balik apa muslim? Sifatnya muslim, bukan sifatnya balik. Karena balik sudah sifatnya muslim. Ya. Balighin akilin hurrin enggak lah kalau hurrinnya. Sahihin misalkan, sehat ya. Sahihin sifatnya balik apa? Muslim ya, muslim tadi. Ya, nanti dipikirkan, diangan-angan. Baik, selanjutnya wa amsa, dan yang kedua amsa. Nahwu contohnya amsa Zaidun ghaniyan. Amsa Zaidun ghaniyan. Zaid berubah menjadi kaya. Wa i'rabu, dan i'rabnya amsa fi'lun madhin naqisun. Amsa fi'il madhi yang kurang. Yarfa'ul isma, merafa'kan isim, wa yansibul khabara, dan menasabkan khabarnya. Wa Zaidun dan Zaid ismuha isim amsa. Marfu'un yang dirafa' bi dhammati dhahirah, dengan dhammah dhahirah. Wa ghaniyan, dan ghaniyan khabaruha, khabarnya amsa. Mansubun dinasab bil fathati dhahirah, dengan fathah yang tampak. Wa asbaha, amsa itu artinya menjadi tapi di waktu sore hari. Wa asbaha sama menjadi fi'il madhi. Amsa yumsi. Amsa yumsi. Amsa yumsi amsi. Baik. Wa asbaha, dan asbaha. Nahwu contohnya asbahal bardu syadidan. Ya. Pagi ini menjadi rasa dingin itu sangat syadidan. Asbaha, pagi ini menjadi al-bardu rasa dingin itu syadidan sangat. Wa i'rabu, dan i'rabnya asbaha. Asbaha adalah fi'lun madhin naqisun, fi'il madhi naqis, yarfa'ul isma, merafa'kan isim, wa yansibul khabara, dan menasabkan khabar. Wal bardu, dan bard dan dingin, ismuha isim asbaha, marfu'un dirafa' bi dhammati dhahirati, dengan dhammah yang tampak. Wa syadidan, dan syadidan khabaruha, khabar dari asbaha, mansubun yang dinasab bil fathati dhahirati, dengan fathah yang tampak. Wa adha, sedangkan adha yang keempat adha artinya berubah tapi di waktu duha. Wa adha, nahwu contohnya adhal faqihu wara'an. Adhal faqihu wara'an. Wari'an di situ ya. Adha telah berubah pada pagi ini al-faqihu, seorang yang faqih, wari'an menjadi orang yang wara'. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya adha adalah fi'lun madhin naqisun, fi'il madhi yang kurang, yarfa'ul isma, merafa'kan isim, wa yansibul khabara, dan menasabkan khabar. Wal faqihu, dan faqih, ismuha isim adha, marfu'un yang dirafa' bi dhammati dhahirati, dengan dhammah yang tampak.
Wa wari'an dan wari'an khabaruha adalah khabarnya adha mansubun yang dinasab bil fathatil zahirati dengan fathah yang tampak. Wa dhalla dan kemudian dhalla. Dhalla artinya sama menjadi tapi di waktu siang hari. Nahwu contohnya dhalla Zaidun shaiman. Dhalla was ono awan iki sapa Zaidun Zaid iku shaiman poso. Wa i'rabu dan i'rabnya dhalla fi'lun madhin naqisun adalah fi'il madhi yang kurang yang nakis. Yarfa'ul isma yarfa'ul isma dan yang merafa'kan isim wa yansibul khabara dan menasabkan khabar wa Zaidun dan Zaid ismuha isim dhalla marfu'un yang dirafa' bi dhammati dhahirati dengan dhammah yang tampak wa shaiman dan shaiman khabaruha adalah khabarnya dhalla. Mansubun yang dinasab bil fathati dhahirah dengan fathah yang tampak. Wa bata yang ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Yang ke-6 bata. Bata artinya berada atau ada di malam hari. Wa bata nahwu contohnya bata Zaidun sahiron. Bata ono ing wengi sapa Zaidun Zaid iku sahiron. Melek gitu ya. Sahiron melek. Bukan sahiron, sahihi, bukan sahir. Ya. Bukan terjaga, melek. Sahiron melek, terjaga. Begadang, ya, begadang. Wa i'rabu dan i'rabnya bata fi'lun madhin naqisun fi'il madhi naqis yarfa'ul isma merafa'kan isim wa yansibul khabara dan menasabkan khabar wa Zaidun dan Zaid ismuha adalah isimnya marfu'un yang dirafa' bi dhammati dhahirati dengan dhammah yang tampak wa sahiran sedangkan sahiron khabaruha khabarnya bata mansubun yang dinasab bil fathati dhahirati dengan fathah yang tampak. Wa sara dan sara artinya sama dengan kana. Nahwu contohnya sara si'ru rakhisan. Ya, sara ana apa si'ru rega iku rakhisan murah. Si'ru harga rakhisan murah. Wa i'rabuhu dan i'rabnya sara fi'lun madhin naqisun. Sara adalah fi'il madhi naqis yarfa'ul isma merafakan isim wa yansibul khabara dan menasabkan khabar. As-si'ru dan ada wawunya enggak di situ? Wa si'ru gitu enggak? Wa yansibul khabara. Wa si'ru ada wawunya apa? Iya. Wa si'ru dan si'ru ismuha isim sara marfu'un yang dirafa' bi dhammati dhahirah dengan dhamma tampak wa rakhisan dan rakhisan khabaruha khabarnya sara mansubun yang dinasab bil fathati dhahirati dengan fathah yang tampak wa laisa dan laisa itu tidak ya ora ono ya wa nahwu contohnya laisa Zaidun qa'iman laisa ora ono sapa Zaidun Zaid iku qa'iman ngadeg. Wa i'rabu dan i'rabnya laisa fi'lun madhin naqisun adalah fi'il madhi yang naqis yarfa'ul isma merafa'kan isim wa yansibul khabara dan menasabkan khabar. Wa Zaidun ada wawunya ya situ ya. Nah ini kan wawunya kan. Wa Zaidun dan Zaid ismuha isim laisa marfu'un yang dirafa' bi dhammati dhahirati dengan dhammah dhahirah wa qa'iman dan qa'iman khabaruha adalah khabarnya laisa. Mansubun yang dinasab bil fathati dhahirati dengan fathah yang tampak. Wa ma zala. Mazala. Iya, tidak. Orang kingsir. Nahwu contohnya mazala Zaidun aliman. Mazala orang kingsir sapa Zaidun Zaid iku aliman wong alim. Senantiasa gitulah masalah itu. Mazala man fakka mafati amabari hamadama itu artinya sama. Ya. Senantiasa. Ya. Wa i'rabu dan i'rabnya ma nafiyah, ma-nya untuk nafiyah. Oh itu berarti salah tadi. Tak tulis dzarfiyah, bukan nih, bukan dzarfiyah. Nanti tak perkenalkan. Wa mazala dan i'rabuhuma nafiyah, ya. Wa i'rabuhuma ma-nya adalah nafiyah wa zala dan zala fi'lun madhin naqis yarfa'ul isma
merofakkan isim, wa yansibul khabar dan menasabkan khabar, wa zaidun dan zaid ismuha adalah isimnya, marfu'un yang dirofa bi dhammati dhahirati dengan dhammah yang tampak, wa aliman dan aliman khabaruha khabar zala, khabar mazalah, ya khabar zalanya ya, khabar zala, mansubun yang dinasab bil fathati, narumai naruma. Ndi mang? Hilang rek sampean. Aliman ya. Khabarnya zala mansubun yang dinasab bil fathati dhahirah dengan fathah dhahirah. Wa man fakka dan man fakha nahu man fakka. Nahu contohnya man fakka sama ya mazala. Senantiasa. Nahu contohnya man fakka amrun jalisan ya. Ya. Man fakka ya. Senantiasa amrun amr itu jalisan duduk. Wa ma fatiha dan ma fatiha. Nahu contohnya ma fatiha bakrun muhsinan. Senantiasa Bakr itu menjadi orang baik. Wa ma bariha dan ma bariha. Ya, contoh artinya sama. Nahu contohnya ma bariha Muhammadun kariman. Senantiasa Muhammadun itu kariman, mulia. Wa i'rabu dan i'rabnya wa i'rabul jami' dan i'rab semuanya mithlu i'rabi mazala seperti i'rabnya mazala. Seperti i'rabnya mazala Zaidun aliman. Madama, kemudian yang terakhir dari saudarinya Kana adalah madama. Nahu contohnya la usbihuka la ushibuka. La ushibuka ya. La ashabuka. La ashabuka madama Zaidun mutaraddidan ilaika. La ashabuka, saya tidak akan menemanimu, berteman denganmu. Madama ya. Selama Zaidun Zaid itu mutaraddidan sering datang ilaika kepadamu ya. La ashabu ora ngancani sapa ingsun ka ing sira madama ya. Madama ya, selagi ini Zaidun Zaid iku mutaraddidan nekani ilaika maring sira. Wa i'rabu madama dan i'rab madama ma masdariyah dzarfiyah. Ya, tadi yang dzarfiyah masdariyah tadi untuk madama ya. Madama ma masdariyah dzarfiyah. Ma-nya adalah masdariyah dzarfiyah. Wa dama dan dama fi'lun madhin naqisun adalah fi'il madhi yang naqis. Yarfa'ul isma merafakan isim wa yansibul khabara dan menasabkan khabar. Wa Zaidun dan Zaid ismuha adalah isimnya marfu'un yang dirofa bi dhammati dhahirah dengan dhammah yang tampak. Wa mutaraddidan dan mutaraddidan khabaruha khabarnya dama. Mansubun yang dinasab bil fathati dhahirah dan fathah dhahirah wa ilaika dan ilaika jarun wa majrurun. Jar majrur muta'alliqun yang berhubungan yang bergantung bi mutaraddidin dengan kata mutaraddid. Wa sumiyat dan dinamakan ma hadhihi ma pada madama itu dzarfiyatan adalah ma dzarfiyah li niyabatiha karena dia menggantikan an dzarfin dari dzarfin keterangan tempat atau keterangan waktu ya. An dzarfin dari kata keterangan waktu. Wa masdariyatan dan dinamakan masdariyah juga lianna karena dia tasbiku ya menggabungkan ma ba'daha apa yang setelahnya ma bimasdarin dengan bentuk masdar. Ketika at-takdiru takdirnya adalah muddatu dawami Zaidin mutaraddidan selama ya muddah ya sepanjang waktu lamanya Zaid mutaraddidan ya. Muddah itu sepanjang gitu ya. Sepanjang waktu dawam lamanya. Sepanjang waktu lamanya Zaid mutaraddidan datang ilaika kepadamu. Baik, kita jelaskan dulu mungkin ya. Jar majrur itu dengan apa? Jar majrur? Muta'alliqun bi mutaraddid, iya. Ya maksudnya jar majrur itu ada hubungannya dengan mutaraddid.
Gitu. Muta'alliqun bi mutaraddid. Gini, tak jelaskan. Nyampe enggak ya? Sik. Nulis. Ya. Madama ilaika ini dinamakan muta'alliqun bi mutaraddid. Apa maksudnya? Kata ini merupakan kata ini tidak bisa memberikan makna kecuali disandarkan kepada mutaraddid. Ya. Jadi pengertian huruf apa? Kan gini kan. Wa harfun ja'a li ma'na, bukan gitu? Ya. Wal kala ya. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Baik, pengertian ja'a li ma'na. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Ja'a li ma'na. Pengertian yang dulu pernah kan gini. Yang diajar yang di apa mukhtasar sini kan gini. Kalau isim itu madalla ala makna fi nafsihi wala yaktarinu bi zamanin. Masih ingat enggak? Al-ismu adalah madalla ala makna fi nafsihi wala yaktarinu bi zamanin. Isim adalah suatu yang menunjukkan atas makna untuk dirinya sendiri. Ketika dia disebut sendirian Zaidun, ini sudah ada maknanya. Zaidun, ya orang ini namanya Zaid. Ya orang ini Zaid. Ya, kembali ke pelajaran yang awal itu. Kemudian kalau fi'il adalah madalla ala makna fi nafsihi wa yaktarinu bi zamanin. Suatu yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Madhi dan mudhari. Sudah lupa? Terus harf kalau gimana? Ya. Harf. Loh bukan yang itu. Itu yang dia Jurumiyah, yang dulu, yang Mas di Mukhtasar Jidan ini. Apa harf? Sudah lupa ya? Madalla ala makna ghairihi. Huruf kalau disebut cuma ilah saja, apakah ada maknanya? Kalau saya ngomong ilah, apakah ada maknanya? Enggak ada. Ya. Kalau saya menyebutkan Zahaba Zaidun ila masjid, apakah ada maknanya ilah? Ada maknanya. Bahwasanya Z itu pergi ke masjid. Menjelaskan Z, bahwasanya Z itu pergi ke masjid. Tapi kalau ilah saja, tidak ada maknanya. Sama juga ini. Maka ilaika, ini menjelaskan kondisi mutaraddid ini. Mutaraddid itu kan datang. Ya, datang. Ketika ada ilah, ini menjelaskan datangnya ke siapa? Datang kepada Z. Maka ilaika, ini muta'alliq berhubungan dengan mutaraddid. Kenapa? Karena dia lebih menjelaskan kepada mutaraddid tadi. Baik, balik ke sini ya. Sudah ya? Baik. Di situ tadi
ma. Ini semuanya ada ma. Ma di sini. Ma yang 3 ini ma-nya nafiyah. Ma-nya adalah ma nafiyah. Ma nafiyah ya tidak artinya. Tapi kalau khusus ini ma-nya adalah dzarfiyah dan masdariyah. Dzarfiyah ya. Maksudnya adalah dzarf zaman. Dan masdariyah itu merubah fi'il menjadi, kalau di situ yes, biku gini. Kenapa disebut mas dzarfiyah? Ya. Karena ma ini menunjukkan keterangan waktu. Madama, selama. Selama. Jadi madama. Jadi ma ini menunjukkan selama. Dama itu juga selama kan, apa namanya? Panjang. Jadi ketika ditakdirkan menjadi muddatu dawam. Ini disebut kembali ke dzarfiyahnya dan dawam ini kembali ke masdariyah. Jadi artinya madama itu adalah muddatu dawam. Sepanjang masdariyah itu merubah ya. Bukan merubah ya. Jadi memberikan makna fi'il yang ada di situ menjadi makna isim. Ya, madama maknanya itu muddatu dawam gitu. Ya. Madama itu maknanya adalah muddatu dawam. Ya. Sepanjang keselamaan gitu. Ya. Ya. Sepanjang keselamaan. Maka ma itu dzarfiyah masdariyah. Kenapa? Karena ma itu pertama dia memberikan makna dzaraf, dia maknanya bukan makna tidak. Madama itu bukan tidak. Kalau ma zala, zala itu artinya apa? Ya. 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 Ya, zala kan hilang ya. Zala artinya apa? Hilang. Kalau ditambahin ma jadi tidak hilang. Tapi kalau dama artinya apa? Dama yadimu dauman. Fawa daimun. Daim apa daiman? Daiman apa daim? Selalu. Dama kan selalu. Kalau ma-nya ini disebut nafiyah, berarti dia kan tidak selalu. Padahal maknanya ini maunya selalu. Paham ya? Kalau ini tadi zala kan hilang. Ketika dikasih ma zala tidak hilang berarti senantiasa. Tapi kalau madama ini maknanya itu selalu. Tapi kok damanya? Padahal dama itu sudah selalu. Ya, maka dia bukan manafiyah tapi disebut ma dzarfiyah, ma yang memberikan makna panjang waktu, rentang waktu. Sepanjang waktu keselaluannya gitu loh. Ya mungkin Cik bingung ya. Udah ya? Iya. Maka itu yang disebut dzarfiyah. Kenapa? Karena ma ini memberikan makna rentang waktu dan masdariyah. Dan ma ini memberikan, ketika dia memberikan makna rentang waktu, maka di sini dia bisa memberikan makna fi'il berubah jadi isim. Muddata dawamihi. Rentang waktu, keselamaannya. Baik. Allahumma shalli
Lanjut. Masih belum selesai kananya ini. Belum, ini masih ada kana. Baik, kita lanjut. Wa ma tasarrafa minha, dan apa-apa yang ditasrifkan dari af'al nakisah tadi. Kana dan tasrifnya, amsa dan tasrifnya, asbah dan tasrif, semuanya dan tasrifnya. Kana yakunu ya tetap hukumnya seperti kana. Ya. Baik. Yakni maksudnya annama tasarrafa, bahwasanya apa-apa yang ditasrif, apa-apa yang ya ditasrifkan min hadhil af'ali, dari fi'il-fi'il ini, yaitu kana wa akhwatuha, ya'malu tetap beramal amala madhiha, seperti amalnya bentuk madhinya, yaitu nawasikh, ya, menasabkan merofakkan isim dan merofakkan isim dan menasabkan khabarnya. Ya'malu amal madhiha, ya. Di situ kaunahu enggak ada. Ya, kita ulangi, yakni anna man tasarrafa min hadhil af'ali ya'malu amala madhiha kaunahu, ya, kaunahu, ya, kaunahu yarfa'ul isma, merofakkan isim, wa yansibul khabara, dan menasabkan khabar, ya. Jadi kaun tadi badalnya amal. Nahwu contohnya kana wa yakunu wa kun. Kana wa yakunu wa kun. Fal awwalu, maka yang pertama kana madhin, dia fi'il madhi, wa tsani, dan yang kedua mudhari'un, mudhari', wa tsalitsu, dan yang ketiga amrun, fi'il amr. Wa kulluha, dan semuanya tarfa'ul isma, merofakkan isim, wa tansibul khabar, dan menasabkan khabara. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih mithlul awwali, seperti yang pertama madhin, madhi, wa mudhari'in, dan wa mudhari'un, dan mudhari', wa amrun, dan amr. Taqulu, kau mengatakan fi amalil madhi, dalam amal madinya, kana zaidun qa'iman, adalah zaid itu berdiri, wa taqaddama, dan telah berlalu i'rabnya, wa taqulu, dan kamu mengatakan fi amalil mudhari'i, pada amal fi'il mudhari'nya, yakunu zaidun qa'iman, yakunu zaidun qa'iman, sama. Wa i'rabu, dan i'rabnya yakunu fi'lun mudhari'un naqisun, fi'il mudhari' naqis min mutasarrafati kana, dari tasrifan kana an-naqisati, yang kurang, yang nakis. Yarfa'ul isma, yang merofakkan isim, wa yansibul khabara, dan menasabkan khabar, wa zaidun, dan zaid ismuha, isim yakunu, marfu'un, yang dirofak bil dhammati dhahira, dengan dhammah yang tampak, wa qa'iman, dan qa'iman khabaruha, khabarnya yakunu, mansubun, yang dinasab bil fathati dhahirati, dengan fathah yang tampak. Wa taqulu, dan kau mengatakan fi amalil amri, pada amal amrnya, kun qa'iman, kun qa'iman. Wa i'rabu, dan i'rabnya kun adalah fi'lu amrin, fi'il amr naqisun, yang kurang, min mutasarrafati kana, dari tasrifan kana an-naqisati, yang nakis. Yarfa'ul isma, merofakkan isim, wa yansibul khabara, dan menasabkan khabar. Wa ismuha, dan isim kun, dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi, wujuban, secara wajib, harus. Takdiruhu, yang takdirnya adalah anta. Wa qa'iman, dan qa'iman, khabaruha, khabarnya adalah mansub. Wa qa'iman, dan qa'iman adalah khabaruha, khabarnya kun, mansubun, yang dinasab bil fathati dhahirati, dan fathah yang tampak. Wa qis al-baqi, dan kiaskan yang tersisa, mimma yatasarrafu, dari apa-apa yang ditasrifkan. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Dan wakis, dan kiaskan. Kiaskan dalam i'rabnya seperti tadi. Tadi artinya wari'an itu apa? Wari'an, wara. Waro. Wara apa? Zuhud gitu ya, mirip zuhud. Tapi bukan zuhud, tapi ya mirip. Ada lagi?
Baik. Walaysa amrun syakhisan. Walaysa amrun syakhisan. Dan tidaklah amr itu berdiri. Wa i'rabu dan i'rabnya laisa fi'lun madhin, fi'il madhi naqisun yang naqis. Yarfa'ul isma murafakan isim wa yansibul khabara menasabkan khabar. Wa amrun dan amr ismu adalah isimnya. Marfu'un yang dirafa' bi dhammatil dhahirah dengan dhammah yang tampak. Wa syakhisan dan syakhisan khabaruha khabarnya laisa. Mansubun yang dinasab bil fathati dhahirati dan fathah yang tampak. Wa laisa dan laisa la tusta'malu tidaklah dipakai illa kecuali bisi ghatil madhi dengan bentuk madhinya saja. Laisa laha tidak ada baginya, tidak ada bagi laisa mudhari'un mudhari'nya. Wala amrun dan tidak ada amrnya. Wala masdarun dan tidak punya masdar. Walihada oleh karenanya dhahaba ba'duhum sebagian para ulama nahwu bermadhab ila annaha kepada bahwasanya laisa ini harfu nafyin, dia masuk harf bukan masuk fi'il. Wa laisat dan bukanlah laisa itu fi'lan sebuah fi'il. Lakin akan tetapi madhabul jumhuri madhab apa namanya? Jumhur kebanyakan mayoritas ahli nahwu annaha berpendapat bahwasanya laisa ini fi'lu madhin fi'il madhi li annaha karena dia takbaluta at-ta'nifi menerima ta'nis as-sakinati ta'nis sakinata ya ta'nis yang sukun. Nahwu contohnya laisat hindun jalisatan ya tidaklah hindun itu jalisah. Jadi untuk laisa sendiri ada khilaf. Ya, ada khilaf. Sebagian ulama nahwu berpendapat dia bukan af'al, dia ahruf, masuk ahruf, jajaran huruf seperti inna wa akhwatuha. Tapi pendapat jumhur mengatakan ya, laisa adalah fi'il. Buktinya apa? Buktinya kalau fi'il adalah ta'nif sakinah. Ya. Dan alamat af'al salah satunya adalah wa ta'nif sakinah. Ta'nif sakinah. Bisa masukkan wawu jamak juga. Laisu, nah, laisu bisa. Lah ya. Macam mana sih? Apa dalilnya tak eling-eling rek. Murajaah. La haula wala quwwata illa billah. Oh ini ya. Wal fi'lu ma'rufun bi qaddi wasini wa ta'i ta'nitsi ma'a taskin. Wal fi'lu ma'rufun bi qaddi wasini wa ta'i ta'nitsin ma'a taskin. Baik. Jadi tetap dia masuk af'al naqisah. Baik, wa ma asbaha dzalika dan apa yang semisal dengan hal itu. Yakni bahwasanya nah, ini perlu di garis bawahi karena penting. Muhimun. Saya sebentar ya, tak tulis ini. Cekak lali. Baik. Baik. Yakni wa ma asbaha dzalika dan apa yang semisal itu. Yakni maksudnya anna makana musyabbihan, apa-apa yang ada musyabbihan semisal lihadhil amthilati terhadap contoh-contoh ini, fahuwa maka dia mithluha adalah
semisal dengannya, fil amali dalam amalnya, wal i'rabi dan i'rabnya, fakishu maka kiaskanlah dia alaihi atasnya. Ya. Fakis al musyabbih ala ala masbah dzalika, ya ala dzalika gitu. Wala hajata dan tidak butuh lagi ilal italati untuk memperpanjang lagi bi kasratil amsilati dan memperbanyak contoh. Baik, wa amma inna wa akhwatuha. Butuh rehat? Hah? Lanjut teman dah? 5 menit ya enggak apa-apa. Rehat dulu ya, kita rehat sebentar. Rehat